Garuda Muda diyakini dapat menguasai pertandingan melawan Yordania pada laga Piala Asia U23 pada pertandingan malam nanti di Qatar. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Selamat sore Bung Ropan. Selamat sore Reza. Iya, biasanya saya tanya prediksi skor itu di akhir dialog. Saya tanya sekarang saja kepada Anda Bung Ropan. Berapa prediksi skor Indonesia-Yordania? Tidak perlu banyak Reza ya kalau bicara prediksi. 1-0-2-1 cukup buat kita. Karena temanya bagi kita kan kita menang. Ya. Kenapa Anda yakin Indonesia bisa menang melawan Yordania? Jadi, kalau kita bermain dengan sama seperti melawan Australia, anak-anak disiplin, fisik bagus, mental oke, kedewasaan dalam bermain, ya ini akan membuat kita bisa menang melawan Yordania. Apalagi kita punya diuntungkan, Yordania kan dituntut harus menang, tidak boleh imbang apalagi kalah. Nah dengan mereka dituntut harus menang, pasti mereka akan bermain lebih terbuka. Ini yang menguntungkan buat kita untuk melakukan counter attack yang cepat dan bisa mencetak gol. Tinggal bagaimana lini depan kita yang menjadi PR saat ini untuk bisa memanfaatkan setiap peluang yang tercipta untuk menjadikan gol. Ya, jangan lagi nanti itu di pemain belakang, karena kemarin Komang yang membuat pemain tengah. Sekarang ini PR bagi STY untuk memainkan pemain-pemain yang selalu bisa memanfaatkan ini finishing ini yang tetap masih menjadi kelemahan kita. Gitu Reza. Oke, jadi bebannya ini di Yordania ya, Bung Ropan yang Anda melihatnya ya? Justru itu. Karena Yordania kan mereka nggak punya pilihan. Pilihan mereka cuma satu, harus menang. Nah, kalau kita melihat mereka bermain dengan Australia, itu mereka tuh kalah jauh sebenarnya 70-30 perbandingan ball position. Kemudian mereka hanya bisa melepaskan 3 tembakan ya dalam 90 menit plus ada injury time. Dan mereka itu parkir bus. Kita bermain dengan Australia bagus, mestinya kita menang lebih dari 1-0. Kalau Marcelino bisa memanfaatkan umpan yang bagus dari Nathan. Jadi saya pikir dari modal ini yang oke bagi pemain-pemain kita untuk menghadapi Yordania. Dan Yordania punya kelemahan Reza. Mereka punya kelemahan di belakang. Nomor punggung 23 kurang begitu bagus. Bermain di sisi kanan, ya sisi kiri. Berarti kita masuk dari kanan, di sana ada Witan. Kalau Fatur Rahman juga bisa bermain dari sini, memanfaatkan ini. Ya, komposisi dari Faisal Abu Zanab. Dia agak lemah. Beberapa kali saya lihat melawan Australia, melawan Qatar juga kurang begitu oke. Ya, tergantung STY bagaimana memainkan skema permainan nantinya. Oke, kalau Anda lihat sendiri dari Timnas Indonesia U23, apa yang masih menjadi kekurangan dan harus dievaluasi begitu? Karena kan dari 2 laga sebelumnya menghadapi Qatar dan Australia, ini sepertinya sektor kanan ini masih bisa dimanfaatkan oleh lawan. Anda melihatnya seperti apa? Itu dia, kita kan tadinya di kanan itu punya Rio, ya, tapi dia tampil kurang begitu oke sehingga kemarin ada berubah melawan dengan Australia. Fatur Rahman ya, Fajar yang dimainkan di sana. Tidak jelek amat, tetapi kita harus bisa memainkan pemain yang oke. Mungkin saja Bagas masih bisa ditaruh di sana, atau kembali dengan Fajar Fatur Rahman. Karena posisi ini bisa dimanfaatkan oleh lawan. Ya, tapi kan kita sudah punya sekarang modal yang bagus, kembalinya Ivar Jenner. Itu yang paling oke, sehingga opsi bagi STY itu banyak untuk bisa bermain di sini. Nah, kita butuh posisi seperti Ivar Jenner, entah dia dimainkan dengan Nathan atau bermain dengan Justin Hobner. Itu yang menjadi pertanyaan kan untuk diduetkan di depan di lini tengah kita. Karena harus diingat Yordania punya pengatur ritme serangan yang bagus, nomor punggung 10 kapten ke-11 mereka, Wasem Al-Riyad. Ini pemain yang bagus. Karena kalau bicara di tengah ada 2 selain Wasem, mereka punya Arif Al-Haq yang mencetak gol balasan ke gawang Qatar 1-1 sebelum mereka kalah secara dramatis. Jadi 2 pemain ini harus betul-betul dimatikan sebelum mereka melakukan pasokan umpan-umpan ke depan terhadap Rezik Bayhani di depan, ada Darwish Sheikh, kemudian ada Kamal Kaubahni. Nah, itu 3 pemain depan lini serang. Ya, tapi apa ya kita harus hanya berfokus pada 1 atau 2 pemain dari Yordania saja, Bung Ropan? Ya, karena poros kekuatan itu ada di pengatur permainan dia. Karena bola-bola lebih banyak akan dimulai dari Wasem dan juga Arif Al-Haik di samping Al-Maherme. Nah, inilah tugasnya, karena kita punya gelandang yang bagus. Kembalinya Ivar yang saya bilang tadi, ini baik buat kita. Karena Ivar pemain yang sangat baik, disiplin box to box. Oke, pemain ini kalau dimainkan kembali dengan Nathan, tentunya akan kuat kan. Karena kembali kan Nathan ketika Ivar tidak ada lawan Australia, Nathan bermain dengan Marcelino. Itu pun Australia agak berat, ya, agak kesulitan, frustrasi. Apalagi dengan kembalinya seorang Ivar. Ivar sudah terbiasa bermain di tim senior yang tidak tergantikan. Dan sekarang dia bermain di tim U23. Jadi pas untuk bisa mengawal Wasem dan juga dengan Arif Al-Haik ini. Begitu. Skema yang diterapkan oleh Sintayong Anda melihat sejauh ini seperti apa? Jika kita berkaca dari 2 laga sebelumnya menghadapi Qatar dan juga Australia, mana yang lebih baik begitu
menurut Anda? Ada beberapa opsi, beberapa pilihan. Tetapi kan dia sudah biasa dalam 2 pertandingan terakhir dengan 3-4-3 skemanya. Walaupun sebenarnya dengan kalau di kualifikasi di Solo sebelumnya kan melawan Taiwan dan Turkmenistan tuh dengan 4-4-2 di depan. Tapi karena 3-4-3 ini menghasilkan sesuatu yang baik dan kita mendapatkan 3 poin menghadapi Australia, STY tidak akan mengubah skemanya untuk bermain dengan 3 back, 4 gelandang dan 3 pemain depan. Ya, karena ini kan bisa dimodifikasi, bisa berubah dengan Marcelino juga bisa tarik ke belakang sehingga kita masih punya 5 gelandang yang oke. Ya, ada perubahan memang di depan. Ketika Ivar Jenner masuk, ya pasti Lino akan didorong lebih ke kiri. Rafael dikembalikan ke posisi dia sebagai striker. Witan ada di kanan. Nah, tinggal di tengah ini STY harus berpikir siapa yang pas dipasangkan dengan Ivar. Apakah Nathan atau Justin Hubner itu? Menjadi pilihan yang sulit juga ya untuk STY. Tapi tentunya kita berharap Indonesia bisa lolos ke fase gugur. Nah, di babak perempat final ini Anda melihat sebenarnya Indonesia bisa lebih berpeluang ketemu Korsel atau Jepang ini. Anda memilih yang mana? Kita kan sesuai dengan jadwal itu runner up, kalau kita runner up ya sudah pasti, misalnya menang melawan Yordania, kita akan ketemu dengan juara grup B. Juara grup A ketemu dengan runner up grup B. Saya kira di grup B ini sudah pasti akan ada Korsel dan Jepang. Karena China dan Uni Emirat Arab sudah out, tersisih 2 kali kalah. Tinggal besok mereka berdua cari penentuan siapa juara di grup B. Apakah Korsel atau Jepang yang sama-sama memiliki poin 6 dengan gol yang sama. Kalau disuruh memilih, saya pikir Korsel kita harus lawan. Nah, ini kan menarik. STY dari Korsel, orang Korsel dan ketemu dengan negaranya. Nah, saya lihat dalam 2 pertandingan mengamati ketika Korsel bermain dengan China atau dengan Uni Emirat Arab dibandingkan dengan Jepang yang kemarin juga menang melawan Uni Emirat Arab. Saya pikir Korsel ada beberapa kelemahan. Terutama melawan Cina, dia mestinya pemain Cina banyak punya peluang untuk bisa mencetak gol. Nah, saya pikir lawan Korsel kita enak untuk menguji kekuatan pemain-pemain kita sehingga kita bisa menuju ke semifinal, Reza. Baik, kita harapkan juga seperti itu ya, Indonesia bisa menembus ke semifinal, tapi juga tentunya kita akan menyaksikan nanti malam, kita berikan doa yang terbaik untuk tim Indonesia U23 bisa mengalahkan Yordania. Terima kasih Bung Ropan sudah memberikan analisanya bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.